Saudara, manuver parpol jelang pemilu presiden semakin gencar, mulai dari isu Sandiaga Uno hengkang ke P3, sementara Prabowo makin tampak akrab dengan Presiden Joko Widodo. Ada pula Ridwan Kamil yang merapat ke Golkar, sementara penjajakan koalisi perubahan ini belum membuahkan hasil. Dinamikanya pun disajikan dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Bursa Capres-Cawapres makin hangat. Di Gerindra misalnya, pasca isu Sandiaga Uno pindah ke P3, Prabowo dan Sandi akhirnya bersepakat Sandi harus seizin Prabowo jika bertemu partai lain. Ada pula penjajakan koalisi perubahan Nasdem, PKS, Demokrat yang masih alot. Kode-kode pun turut dilontarkan Presiden Jokowi. Sudah sejauh mana peta kontestasi Pilpres hingga kini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Di tengah isu hengkangnya Sandiaga Uno ke P3, Sandi menghadap ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan bicara empat mata. Prabowo Sandi sepakat, Sandi yang masih jabat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra harus meminta izin kepada Prabowo jika akan menghadiri acara partai lain, serta tetap tunduk kepada keputusan Gerindra termasuk soal Pilpres 2024 yang mencalonkan Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Menjalin komunikasi dengan kawan-kawan partai yang lain itu lumrah, itu biasa, tetapi yang paling penting adalah itu semua harus dikoordinasikan, semua harus dikomunikasikan, dan semua harus atas persetujuan atau seizin dari partai, dalam hal ini Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Bapak Haji Prabowo Subianto. Soal Prabowo yang coba maju ke Pilpres, gestur hangat kembali tampak antara Presiden Jokowi dan Prabowo yang sebelumnya sudah berkali-kali lempar sinyal dukungan. Terakhir, Kamis 18 Januari lalu, Prabowo menyopiri Jokowi menjajal kendaraan taktis operasional TNI bernama Maung berplat Indonesia 1. Tapi bicara kode, dukungan Jokowi tak hanya untuk satu bakal calon. Di HUT ke-50 PDIP, Jokowi menyebut senang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengantongi nama kadernya sendiri dari PDIP sebagai bakal capres. Dari kader sendiri, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Terakhir pada Rakornas Partai Bulan Bintang 11 Januari lalu, Jokowi bilang juga akan mendukung Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra sebagai bakal calon presiden atau calon wakil presiden jika mendapatkan cukup dukungan parpol maju di Pilpres 2024. Teman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius. Tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Manuver terbaru di Parpol, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi berlabuh ke Partai Golkar. Tak hanya menjadi kader, Ridwan Kamil didapuk menjadi Wakil Ketua Umum oleh Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Menurut RK, keputusan ini diambil dengan menimbang sejumlah aspek, mulai dari ideologi, sejarah, serta hubungan komunikasi Golkar dan dirinya. Jadi saya sebenarnya tidak meminta, yang penting terserah Pak Erlangga, tapi Pak Erlangga berbaik hati menempatkan saya posisinya Wakil Ketua Umum di penggalangan pemilih, ya, dan co-chair Bapilu, iya, kira-kira begitu. Dan saya fatsun, ya, terhadap keputusan organisasi, maka kemana-mana keputusan partai terkait Pak Erlangga sebagai capres pun
itu akan saya narasikan di mana-mana. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal isu keretakan di Koalisi Perubahan yang sedang dijajaki Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. AHY merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali yang menyebut jika Demokrat mengunci kemungkinan cawapres Anies hanya AHY, koalisi bisa tak berjalan. AHY sepakat tidak boleh ada pihak yang memaksakan kehendak dalam koalisi dan terus mencari cawapres dengan kans terbesar untuk menang di Pilpres. Bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Di sisi Nasdem, membantah isu keretakan Koalisi Perubahan dan menekankan penjajakan koalisi terus berjalan sambil menyatukan visi dan menentukan cawapres bagi Anies Baswedan. Jadi intinya kita pada waktunya nanti akan mengumumkan presiden kita Anies Baswedan dan calon wakil presiden. Alotnya penentuan nama bakal capres dan cawapres sudah terduga. Apalagi semuanya punya target sama, menang. Tapi para politisi punya tanggung jawab, tak boleh hanya mengejar jadi pemenang, tapi menjaga rakyat tak terpecah dan tak meninggalkan luka hingga akhir perebutan kuasa. Friska Clarissa, Gania Febrian, Kompas TV, Jakarta.